aku diselamatkan sama istriku gitu. Pada saat saya rajin-rajinnya diambil istri saya. Perlahan-lahan saya mencoba mengerti kenapa Allah panggil dia. Aku nyesel deh aku ngomong gitu sama teman-teman media. Tapi pada saat itu emang kita lagi nggak bisa dikontrol, Mbak. Lu jangan gila, aku bilang. Ya Allah, parah Gue banget. ini orang Banten, gue tahu. Tapi ini meninggalnya jelas. Kita nggak mungkin kalah yang sama yang begituan. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mas Ikang Fauzi dan juga Bella Fauzi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir dan ya berkenan mau berbagi cerita lah di Spill the Tea hari ini ya. Sekali lagi turut berduka atas kehilangannya. Terima kasih. Dua minggu lah kurang lebih ya. Baik, 2 minggu ya. 2 mingguan. Pasti masih berasa. Oh iya lumayan. Oh iyalah. Mas Ikang nih yang menikah 38 tahun gitu ya. Betul. Gimana melihat kamar? Ya. Itu kan meninggalnya di kamar, di kasur. Bener. Itu pasti beratnya luar biasa itu. Sangat. Jadi memang pada akhirnya saya memilih untuk terus menyimpan semua kenangan yang ada di situ di dalam hati saya. Di dalam hati. Jadi istri saya hidup bersama-sama saya. Cuman wujudnya aja nggak ada. Wujudnya nggak ada. Itu yang perlahan-lahan saya mencoba mengerti kenapa Allah panggil dia. Karena Allah kan lebih sayang sama dia. Dan saya coba mengerti juga dari pelajaran yang saya lihat. Ternyata emang meninggal dalam keadaan yang baik sekali. Husnul khotimah, orang positif semua dan bermanfaat kelihatannya. Jadi dan memberikan banyak semacam kayak inspirasi buat banyak orang gitu ya dia. Itu yang terbaik buat dia kan jadi. Dan itu yang akan saya perjuangkan untuk terus memberikan manfaat terhadap perjalanan hidup dia kepada orang lain gitu. Karena hidup dia tuh mungkin lebih dari 50% untuk orang lain ya. Dia pikirin ya, buat murid-muridnya, buat UMKM, buat segala yang berkaitan dengan pendidikan, ajar mengajar, ya kan, buat ya orang-orang yang membutuhkan pengetahuan lah dari dia gitu. Jadi kira-kira seminggu lah sebelum almarhumah meninggal gitu, itu kegiatannya masih padat. Betul. Masih sempat drop tapi Mbak. Sempat drop diare waktu itu ya. Diare saya bawa ke dokter. Itu juga tadi dia nggak mau, saya paksain. Memang biasanya nggak suka juga dibawa ke dokter. Diobatin. Saya paksain ya. Jadi bawa ke dokter udah gitu disuntik ini juga buat vitamin gitu ya. Diinfus ya. Dengan rasa enak diinfus ya. Maksudnya vitamin itu. Dan dia merasa jadi lebih segar, dia kembali kegiatannya. Hari terakhirnya bahkan dia pesan makanan, tetap beraktivitas di kamarnya. Pada malam hari dia tulis merasa pekerjaan muridnya. Begitu dia ngaji. Itu karena ada Quran di sini. Tiap malam itu selalu mengaji sebelum. Iya kurang lebih seperti itulah. Kita alhamdulillah ya terakhir-terakhir ini banyak-banyakan tadarusan gitu ya. Ayah juga ini ngaji terus, Masya Allah ya. Iya Insya Allah ya. Kan saya terusin itu dan juga tahajud ya. Justru dalam kondisi seperti ini kita rajin-rajinnya Allah mencoba iman kita gitu ya. Luar biasa emang. Kalau itu nggak bisa dijawab dengan logika, nggak bisa. Saya belum ketemu logika untuk menjawab ini apa. Karena logika Allah tuh lebih besar, lebih mustajab dan emang harus begitu gitu kan ya. Sebagai manusia suatu pasti saat saya bisa mengerti. Kenapa? Ya, kayak barang-barangnya itu semua kamar itu barangnya dia ya, mayoritas. Saya hanya numpang tidur lah di situ istilahnya. Dia kerja juga di situ. Dia kerja di mana-mana. Bahkan di office
home office saya, dia kerja juga di situ, di Seneng karena internetnya bagus ya, ngajar. Jadi emang dominan sekali Marissa. Jadi setiap kali dia masuk ke ruangan, dia cerita lah ini begitu. Jadi kalau ditanya sekarang, ya bahasa Jepangnya sono mama. Akhirnya masih begitu aja. Nggak ada yang saya pindahin, nggak ada apa, begitu aja. Di kamar mandi kan dia setiap kali dia persiapin kostumnya dia, hari ini pakai apa, besok pakai apa, itu berjejer tuh. Jadi kamar mandi juga begitu. Bahkan saya suka ngomong-ngomong sendiri, aduh kamu ini gimana ngomong sendiri aja gitu. Itu meringankan saya punya itu, karena saya pengen dia tetap ada di situ. Saya nggak akan melupakan. Jadi seperti ngobrol aja gitu. Betul, ya. Jadi kalau ngelihat kan almarhumah kan rapi sekali. Kostumnya selalu disiapkan. Benar. Dan kadang-kadang suka mikir jadi, berarti dia apa ya, masih ada planning besok gitu ya. Masih baju aja ya dijajarin gitu ya baju. Optimis banget dia sangat hidup tuh tertata, termanage, karena emang jurusannya manajerial juga kan, strategik ya. Ini buat Mas Ika. Aku ya kehilangan istri, kehilangan penasehat, kehilangan manajer, segalanya. Bahkan yang saya bilang sama Mbak Pen, kita dekat ya Mbak ya, mungkin kenal istri saya. Aku diselamatkan lah sama istriku gitu. Aku nggak kebayang dulu kalau sebagai musisi aja rock lagi, nggak ketemu istri kayak gitu, mungkin nggak begini kali hidup saya. Apa yang dilakukan almarhum? Ya, saya kan waktu kawin sama dia masih minum rocker lah, sok-sokan begitu. Ngerokes. Ngerokes. Rokok juga apalah semuanya ya, itu rockers lah gitu ya. Di Mari Es aja masih dikasih saya whisky apa gitu. Oh gitu? Iya. Terus? Pelan-pelan dia ngajarin saya. Gimana caranya? Sampai dia ceritain ini nggak baik lah buat kesehatan, buat inilah pelan-pelan. Akhirnya saya diceritain lah soal kenikmatan beragama ya, sholat gimana. Otomatis kan kita jadi mempelajari, jadi hilang sendiri yang begitu-begitu kan. Karena ada purpose, karena tahu mana yang benar, mana yang tidak, baik buat itu kesehatan, baik itu nanti untuk ya anak-anak juga. Rokok aja sih di mana-mana dia taruh asbak di mana-mana gitu. Jadi kan saya karena perokok berat dulu kan. Terus itu bisa hilang. Kok bisa? Bisa. Sakit dulu. Sakit. Masuk rumah sakit, terus udah gitu takut mati rupanya saya. Lihat anak-anak masih kecil gitu, kanakan gitu lah. Berhenti total. Tapi emang saya orangnya ini sih fatalis gitu. Jadi kalau udah kena saya bisa berubah. Nggak ada cerita tuh, maksudnya dikit-dikit berubahnya. Proses saya itu nggak clean bisa gitu lah. Saya bisa orangnya seperti itu gitu. Almarhumah bilang apa? Iya, hilang sendiri gitu dengan ikut-ikut kegiatan dia, ketemu sama teman-temannya. Jadi kan saya harus menyesuaikan diri kan. Saya imam kan. Ujung-ujungnya dia menyatakan, dia cerita begini, yang baik begini, agama menyatakan begini, manfaatnya sebagai gini. Tapi kembali kepada saya, kamu imam saya gitu. Itu. Jadi dia cerita tapi ya udah kembali kamu imam saya katanya. Kamu yang mutusin rumah tangga ini bisa baik atau benar, arahnya benar atau tergantung kamu. Di situ saya merasa, jadi aku tuh benar-benar merasa terhormat banget dan diberikan proses untuk bisa berpikir ya, hijrah lah boleh dibilang kata kerennya gitu ya. Tapi dengan cara yang penuh dengan kasih sayang gitu, nggak kontroversial sama saya. Dia nggak bilang alah kamu gitu, dosa, nggak begitu. Jadi justru aku lebih mengena gitu. Lebih nyaman menjalani perubahan. Sehingga ya sama anak-anak juga bisa seperti itu saya gitu loh. Jadi ya ini emang luar biasa ini ya. Termasuk bergelut di bidang properti itu juga. Properti ya. Itu Mas Ika atau itu aku. juga? Oh, oke. Dia film dulu. Dia sempet dulu bikin film banyak. Punya PH. Punya PH. Ngorbetin Om dia punya Ferry Salim sendiri. Iya kan. Sempat beberapa kali menang filmnya dan juga sinetron dan sebagainya, serialnya. Udah 98 kena dibakar ininya kantornya. Udah gitu karena kerusuhan itu. Betul. Udah gitu kan nggak dibayar juga pada saat TV nggak bisa dibayar kan. Jadi wah itu benar-benar dalam kondisi yang paling parah. Nah abis itu dia nggak bangkit lagi.
Nah, dia memilih lebih ke arah pendidikan gitu, dia dapat sama politik ya. Ya itu. Kalau saya bangkit lagi gitu, saya nggak ada matinya kan. Jadi properti kan lebih parah lagi kejadiannya. Saya nggak cerita sama anak-anak. Saya punya utang berapa ya, utang perusahaan ya. Tapi karena saya tekun dan saya konsekuen gitu, melihat permasalahan seperti apa, saya hadapin perbankan dengan stakeholder saya seperti apa, akhirnya bisa berbalik kembali aset saya gitu, bahkan lebih. Gimana waktu itu Mas Ikang dan Mbak Ica almarhumah itu ngadepin masa-masa itu? Nah, dua-duanya berarti sama-sama. Betul. Anak-anak masih butuh biaya. Betul. Kecil mah. Faith ya di situ. Karena kalau hitung-hitungan nggak masuk kayaknya. Terlalu berat waktu itu ya. Tapi faith aja. Maksudnya ya pada saat itu tiba-tiba saya punya asuransi anak-anak dolar, diuangin langsung bisa buat sekolahnya dia deh. Jadi kita nggak ada permasalahan pada saat itu untuk hidup, makan dan sebagainya. Udah gitu recovering, saya hadapin sendiri semua stakeholder saya gitu, bank dan sebagainya. Bahkan Bang waktu itu mati duluan malah. Saya lebih kuat karena saya konsisten gitu. Tapi emang saya punya rencana karena saya tahu properti itu kan punya kekuatan investasi yang belum ada gantinya lah. Lebih pasti gitu lah. Dimana kalau kita bisa bertahan, suatu saat dia akan naik lagi, dia akan meleverage itu. Jadi ini yang luar biasa gitu. Dan itu terjadi bersama saya gitu. Seperti apa Mbak Ica waktu itu ya berdiskusi dengan Mas Ikang menghadapi ya itu tadi nah, bisnis? Kalau untuk urusan bisnis yang berat-berat dia lebih percayain sama saya gitu. Karena ini mental suami gue nih cukup kuat lah gitu ya, nggak ada matinya lah istilahnya. Tapi kalau bicara faith gitu loh, maksudnya ini akan berujung baik kalau kamu bertanggung jawab. Itu dia yang memberikan dorongan terus sama saya gitu loh. Saya merasa hidup saya tuh ada tujuan lah begitu sama dia benernya. Karena maksudnya aku baru ngerasa saya ini muslim loh. Happy loh jadi muslim gitu. Bener Mbak, aduh dulu aku ya namanya aja muslim, kehidupannya gak kayak orang muslim. Tapi begitu aku sama dia bertahun-tahun bisa menikmati gitu sebagai seorang muslim tuh hidup tuh seperti apa gitu. Punya nilai tambah yang luar biasa. Jadi almarhumah mengingatkan bahwa kalau bertanggung jawab ujungnya pasti baik. Betul. Kalau dengan niatnya yang baik. Betul. Jangan pernah kamu keluar daripada tanggung jawab kamu atau cari alasan atau bagaimana gitu. Karena biar gimana tuh Allah tuh ada selalu sama-sama kita gitu loh. Terutama kalau kita punya niat baik ya gitu. Dan kita jangan sekali-kali sombong dengan mengukur dan coba berhitung dengan cara kita gitu. Oh ini nggak mungkin nih. Biar gimana kita nggak akan mungkin. Enggak gitu. Bahasanya ada kekuatan yang luar biasa ya. Yang tadinya dia cerita, kamu dulunya juga apa sih katanya? Punya apa sih? Kamu bukan anak orang kaya juga. Kamu bisnis dari ya berproses juga, tapi kamu bisa seperti ini gitu loh. Jadi secara faith itu Mbak Ica yang selalu mengingatkan. Iya benar. Jadi sekarang ketika Mbak Ica nggak ada, wah. Ya. Itu Mas Ikang harus cari sendiri dan menguatkan sendiri. Iya betul. Udah aku kok sama Ciki. Tapi nggak bisa gantiin posisi ibu makanya sih. Aku bilang sekarang ini saya kondisinya minta doa dari teman-teman supaya saya layak untuk bertanggung jawab dan berkumpul lagi bersama kekasih saya. Amin. Doakanlah saya supaya saya layak untuk itu. Karena saya belum tahu, tapi saya akan berjuang untuk bisa. Belum tahu apa? Akhirnya nanti gimana? Mau bagaimana besok, apakah menjadi orang yang lebih baik atau tidak, tapi saya akan berjuang untuk itu. Karena aku udah punya kenikmatan bersama dia, berada di garisnya itu Pak, faith itu. Kenikmatan itu ya, beribadah. Ada kenikmatan lah. Jadi teman beribadah bersama. Aku rasa Mbak Fe ini ngerti lah definisinya itu seperti apa ya, karena itu luas sekali itu definisi. Iya. Nah, Mas Ikang tadi di awal-awal cerita bahwa tahajud, tadarusan semua gitu, karena ya kalau dipikir logika manusia nggak nyampe gitu. Betul. Apa sih yang masih berkecamuk di logika manusia ini? Pada saat saya rajin-rajinnya diambil istri saya. Pada saat lagi rajin-rajinnya. Tapi saya terus sekarang supaya saya tahu apa maunya Allah. Pada saat lagi rajin. Iya.
Apa yang tiap berubah? hari saya bangun malam, saya tadarusan, udah gitu saya sholat tahajud gitu loh. Malah diambil. Kayak kalau orang berpikir apa ya, kekanak-kanakan atau nggak kuat, ya buat apa gue? Nggak di. Apa yang mendorong Mas Ikang semakin rajin beribadah? Karena aku yakin satu-satunya itu yang membuat dia bisa jadi berjalan dengan baik gitu. Enggak, sebelumnya kan Mas Ikang bilang ketika Mas Ikang rajin beribadah, justru dia diambil. Pada saat itu apa yang mendorong Mas Ikang rajin beribadah? Gak tahu, emang pengen aja gitu loh. Pengen aja. Pengen juga semacam kayak, kan dia tidur bareng saya kan, nunjukin tiap malam nih gue mampu nih gitu loh. Menjadi lebih baik. Ya, ada pengen sombongnya lah sama istri gitu kan ya, karena kan saya juga pengen dapat afirmasi dari dia gitu. Maksudnya ada perubahan, menjadi lebih baik, makin tua makin baik lah gitu. Sampai surat ini kan loh sebaik-baik gitu. manusia seperti itu. Kalau kita makin tua makin nggak jelas itu, aduh kasihan banget gitu kan. Jadi aku yang paling kelihatan yaitu mendapat afirmasi dari dia. Tapi justru kejadiannya seperti sekarang ini ujian buat saya. Apa afirmasinya dari almarhumah? Oh, dia senang, dia cerita sama, ya kan, dia cerita sama anak-anak juga kan. Ada tiap malam coba cek. Iya, ayah kan sama ibu kalau misalnya di meja makan kan suka cerita gitu, lagi rajin-rajinnya tadarusan, dan nggak cuma ibu aja almarhumah, tapi ayah juga kalau tengah malam suka bangun ngaji, atau bahkan sebelum tidur ya. Iya, betul. Sebelum tidur ngaji, itu emang rutinitas yang sering dilakukan sama ayah dan ibu gitu. Kayak gitu. Terus ya biasanya suka cerita lah, ya hari ini tuh habis berapa. Karena kan dia kalau cerita berapa juz gitu ya. Berdasarkan yang ada di Quran, hadis. Jadi begitu saya baca terus, saya jadi ikut mengerti juga maksudnya dia apa gitu kan. Jadi disitulah kenikmatannya gitu. Saya jadi bisa lebih aktif lagi, bahkan saya bisa memberikan pandangan duluan gitu lah gitu. Tapi Masya Allah, Mas Ikang merasa apa bahwa ketika Mas Ikang ya itu tiba-tiba aja pengen ngerasa lebih rajin lagi beribadah, terus kemudian almarhumah diambil, tapi nikmat itu kan masih terasa. Seperti merasa sudah dipersiapkan nggak sih? Iya, itu yang saya gali arahnya ke sana, Mbak. Saya bikin persepsi ke sana. Saya nggak mau melakukan persepsi yang nggak berani ya, yang bertentangan dengan itu, yang sesuai dengan ego kita. Kenapa? Why me gitu? Nggak. Why not gitu kan? Kalau kita bilang why me, why not gitu kan? Mau nggak mau, jadi gitu ngomongnya. Ya itulah yang sekarang juga aku merasa kecil sekali, tapi mungkin ini ya perjalanan di usia segini saya dicoba seperti ini, berat sekali buat saya. Tapi aku coba menyerah, ikhlas dengan semua kehendak Allah. Bahkan waktu dia bilang, saya nggak mungkin kalau kamu meninggal duluan, saya nggak mungkin kuat. Ya, saya juga nggak kuat kan gitu kan. Cuman saya nggak mau ngomong di depan aja gitu kan, mendramatisir dan juga kelihatannya jadi kayak cengeng atau benggan gitu kan, sok kuat lah gitu. Tapi begitu kejadian hancur pernah anak-anak ini sering sama kita dia juga udah urus semuanya, mau makannya di mana, nanti ke depannya harus bagaimana kalau dia nggak ada. Wah, linu saya dengarnya benar. Tapi kan saya mengerti sekarang, mungkin dia udah diberitahukan, cuman ya dia juga nggak bisa bilang kapannya, kan kita nggak tahu. Tapi almarhumah pernah bilang kalau misalnya Mas Ikang duluan dia nggak sanggup. Iya. Almarhumah bilang begitu, makanya dia mau dia duluan. Iya. Soal-soal kecil aja, ngurusin rumah gimana caranya, ketikannya ini soal lampunya banyak lah, yang pokoknya manajemen rumah lah gitu. Buat saya sih ya, karena itu udah tanggung jawab saya itu kan di manage aja gitu, bayar aja gitu. Banyak ya seperti itu kan. Tapi ya begitu, aku juga
Dia pokoknya sangat sederhana banget lah itu. Masih ingat pembicaraan terakhir Mas Ikang dan banyak sekali yang kita bicarain ya. Ya intinya yang sering kita bicarain adalah jodoh buat anak-anak gitu ya. Itu ya. Mungkin sekarang ini tugas saya benar-benar ya, anak-anak juga. Nggak apa-apa Kak, ngerti kok saya. Tapi mungkin ya Allah menguji juga kita di sini. Maksudnya kalau bukan ujian ya apalagi, anak saya cantik, pinter, baik. Masya Allah. Amin. Ya, paling cakep ibunya lah. Coba pakai logika dunia. Logika dunia. Iya kan? Why? Nggak ada jawaban. Makanya aku kembalikan lagi. Kira-kira apa nih yang harus perbaiki? Mungkin akunya yang banyak kekurangan atau bagaimana gitu. Sama-sama aku juga banyak. Kenapa? Saya juga. Tapi kan itu kan ya sudah digariskan, lahir, ya kan, meninggal, jodoh. Ya. Itu. Itu yang saya hanya minta anak-anak membuka wawasannya lebih baik lagi, persepsi terhadap jodoh gitu kan ya, ke depan seperti apa gitu. Udah bukan fisik lagi semata atau kekayaan lagi, itu udah nomor 2 kali. Oke. Gitu. Siap. Apa kayak? Iya nggak apa-apa. Selalu ditanyain gitu. Kata Itu Bella, yang paling. ya kenapa jadi kesini? Iya. Saya tahu itu bukan salah anak-anak, juga berat anak-anak kalau dikasih pertanggungjawaban seperti itu. Karena jadi, itu mintanya betul. Iya betul, sih. Kita ya usaha juga, tapi kan aku juga nggak mungkin misalnya memutuskan untuk menikah sama orang kalau orang tua aku nggak cocok gitu. Biar gimana kan restu orang tua juga. Pasti. Itu paling penting ya Mbak Feni gitu. Makanya mungkin ayahnya kali dia ngelihat ayah tuh kalau ini bokapnya serem banget kan. Enggak lah. Temen aku gitu. Malah banyak yang ngefans sama gitu. ayah sama ibu. Iya. Yang belum aja. Ya itu ya kayak ya masih sekitar itu juga ya, dia bilang gitu. Saya kalau punya ini kan adiknya udah punya apa tuh cucu. Soraya. Juga dia punya besan, medsos bareng-bareng besan gitu. Dia begituan. Itu kerinduan ya, keinginannya masih. Yang sederhana aja sih. Iya, sederhana tapi kita nggak bisa ngasih gitu. Saya memberikan, bukan maksud untuk ujub ya Mbak ya. Maksudnya saya juga akan tidak kekurangan ya. Yeah. Saya memberikan kesenangan dia. Kamu beli apa aja bisa gitu. Iya. Tapi enggak tuh dia. Dia enggak sama sekali. Kayak aduh, kalau mau pakai privilege dia tuh susah bener. Dia mempersulit diri sendiri. Pasti saya udah seneng aja gitu ya. Kan di Islam begitu kan pastinya. Uangmu, uangku gitu kan. Iya. Tapi itu aja ya enggak. Sederhana. Bener-bener gitu. Kalau perlu banget, ada reasonnya apa, diterangin lagi mas saya. Saya bilang itu udah buat kamu, itu hak kamu. Iya. Kayak begitulah gitu jadi. Ibu istri yang keras sama dirinya sendiri, nurut sama suami, tidak mau menyusahkan. Kalaupun ingin memberikan pandangannya dengan cara yang halus, tidak pernah memaksa. Padahal sih dia mungkin some extent dia lebih tahu dari saya. Ini di bidang pendidikan, teman-temannya juga kan. Iya. Tapi tetap dia keputusan tuh imam katanya gitu. Tapi dia kasih masukan. Gitu. Tapi terserah akhirnya kamu. Keputusannya dari masukan dia juga gitu. Akhirnya saya nggak mau sok-sokan gitu kan ya. Emang begitu kan. Ini tentang tadi ya, tentang ya jodoh. Kemarin waktu diwawancara Ciki kalau nggak salah itu kan sempat emosional yang gitu. Abis ibu dimakamin ya. Iya, yang dibilang ya saya nggak bisa, ya itu tuh terlihat emosional sekali gitu. Iya sih. Itu juga kayak yang juga bergejolak di dalam benakmu, Bella. Iya pasti kalau ditanya gitu ya resiko lah ya Mbak Feni, ya mau gimana orang kan, karena kan ibu pasti sebelum dia ibu wafat pun juga kalau ditanya undang di acara TV sama ayah, pasti pengennya apa sih Mbak Marisa, pengen kembaran baju sama besan terus selfie update status. Ibu aku memang lucu gitu ya. Jadi mau nggak mau pasti rekaman itu kan ada di di arsip-arsip media, dan itu kan pasti akan di-up lagi gitu kan, gimana rasanya ibunya udah nggak ada tapi belum bisa ngasih itu ya kan. Emang sih pertanyaan runtutan kayak gitu tuh kadang kayak bikin kita makin terpuruk ya. Dan kadang mungkin kalau aku pribadi
ya karena aku juga ya paham apa kebutuhan teman-teman media, aku bisa berdiplomasi dengan itu gitu, cara ngejawab meskipun sebenarnya capek juga gitu kan. Tapi orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin Ciki waktu itu kan masih shock, ditanya kayak gitu dia pasti kan tambah down lagi kan gitu. Tapi belakangan dia juga bilang, aku nyesel deh aku ngomong gitu sama teman-teman media, besok aku mau belajar deh jadi lebih nice gitu. Jadi dia later on juga ngerasa Ciki menyesali sikap dan perbuatannya, tapi pada saat itu emang kita lagi nggak bisa dikontrol Mbak gitu, nggak bisa dikontrol. Gimana kita tahu ibu kita bakal pergi aja nggak tahu gitu, nggak ada yang siap dengan yang namanya kepergian orang tua, apalagi ini ibu kita gitu. Jadi ya ya itu ya reaksi alami ya manusia aja, being human aja gitu. Ciki juga nggak siap dia dengan keadaan itu, ditambah dia ditanya kayak gitu dan belakangan dia bilang dia nyesel, aku tuh nggak maksud lo kayak gitu, cuma waktu itu aku emang lagi terpukul banget karena ibu yang aku sayang itu berpulang gitu, dan hati siapa sih yang nggak hancur gitu ditinggal sama orang tuanya, apalagi ibu gitu. Iya kan? Iya. Make it right. Iya. Kalau kita lihat Bella kan selalu lebih tegar gitu ya. Jadi aku mau bertanya sama Bella, kamu sudah punya waktu untuk benar-benar berduka? Belum. Susah Mbak Feni. Kayak kita, ya Allah ya, kayak hari ini aja tuh ada aja dari orang, mungkin mereka tuh sayang ya sama ibu, pengen mendoakan ibu, cuman kayak kadang tuh ada yang minta wawancara, ada yang datang pengen ngedoain, bikin takziah, ada yang pengen ngundang kemana. Kita sebenarnya sih senang-senang aja kayak, oh Masya Allah, Alhamdulillah banyak yang sayang sama Ibu Ica gitu ya. Cuman kadang kita sendiri, baik keluarga inti maupun keluarga besar tuh, kita belum sempat berbagi duka bersama gitu. Betul. Gitu, apalagi aku sama, ya kalau Bella, Ayah sama Ciki kan kita kan masih tinggal serumah ya gitu, kita masih paling nggak minimal malam tuh bisa saling menguatkan gitu. Tapi ibu sama adik-adiknya gitu, atau sama saudara-saudaranya yang lain gitu yang nggak setiap hari ketemu, kita tuh belum sempat menumpahkan rasa kedukaan kita, karena saya yakin banget di setiap keluarga tuh pasti meninggalkan kesannya tersendiri sama ibu gitu, sama almarhumah ibu tuh punya kenangannya sendiri yang mungkin mereka pengen berbagi sama kita, atau ada kebaikan-kebaikan ibu yang pengen mereka terusin. Nah, dialog-dialog dalam keluarga tuh, keluarga inti yang berbagi kedukaan tuh kita belum ada, karena selalu ada intervensi dari luar gitu. Which is ya mungkin itu kayak resiko punya orang tua ini kali ya, cukup dikenal dan gitu. Budaya kita juga seperti itu. Iya. Kan? Momen apa biasanya kamu mulai punya waktu sendiri dan meresapi perasaanmu? Kalau lagi ngobrol sama saudara atau teman dekat yang nggak ada kamera, itu baru bisa keluar tuh. Atau kalau misalnya lagi sendiri juga. Ya itu kadang pernah keluar juga. Tapi kemarin di trans di pagi-pagi ambiar ya. Meledak juga iya. Tapi saya tanya sama Bella selalu, Pak keluarin, maksudnya saya juga khawatir kalau dia sampai gimana, jangan sampai depresi kan. Iya. Makanya kita saling menguatkan dan saya juga paham sama, kita kehilangan yang sangat berat sekali. Tapi ya kita dia ada dunia yang seperti ini, orang juga pengen merasa punya hak untuk dilayani sama kita. Iya, betul. Padahal kita sendiri juga masih grieving gitu. Ya kan yang namanya kehilangan orang kan bukan keadaan yang normal ya, Mbak Feni. Kita butuh waktu untuk aja tuh masih gitu. Malam-malam datang tiba-tiba nggak pakai izin. Takziah kita, iyalah. Ya mau gimana? Takziah. Kemarin apa yang membuat kamu meledak? Apa? Kemarin tuh yang aku nggak apa-apa nyebut acaranya, itu pagi-pagi ambiar ya, yang di trans. Ya karena diputerin itu foto-foto sama video ibu pakai AI, ya kan. AI kan zaman sekarang kan kecanggihan teknologi bisa membuat orang yang sudah pergi seolah-olah mereka masih ada gitu. Itu kan buat orang yang udah ditinggal kan, udah itu musiknya gitu, terus ditambah alur acaranya emang udah seperti itu kan, dibuat untuk mengenang ibu aku gitu kan ya. Dan waktu itu juga karena pagi-pagi mungkin meluk-meluk gitu. Dan mungkin aku mau dapet juga sih dia, jadi ngerasa kayak
Wah, pecah juga gue gitu. Karena ditanya, Bella apa sih pesan yang kamu mau sampaikan buat ibu? Kan ditanya sama Mas Rian kan ya, hostnya. Aku cuma pengen ibu bahagia aja deh gitu. Di situ dia nangis. Di situ aku nangis gitu. Kenapa nangis? Iya, siapa sih nggak pengen lihat orang tuanya bahagia meskipun udah beda alam gitu ya. Karena ya itu mungkin level paling tinggi mencintai seseorang adalah ketika kita belajar untuk mengikhlaskan. Dan ternyata ikhlas itu menurut aku ya memang gampang untuk diucapkan, tapi untuk menjalani ikhlas itu susah banget gitu. Dan ya kita sekeluarga lagi dalam proses untuk mengikhlaskan ibu gitu. Jadi ketika kamu bilang ya pokoknya yang penting ibu bahagia, kamu ingin mencoba di hati kamu untuk ya ibu bahagia, ibu sudah bahagia, kembali ke sang pencipta. Kita bikin statement aja dulu gitu. Arahnya ke sana. Tapi kan nangis iya, sedih aja gitu. Suasananya juga iya gitu, pagi-pagi melo gitu, ditanya gitu, udahlah, tambah AI juga gitu. AI itu emang bener-bener. Dan ya pasti itu kan menguras emosi ya. Kamu menahan gitu. Iya benar. Di berbagai wawancara kamu yang terlihat tegar dan menahan itu. Capek pasti. Capek Mbak. Capek, cuma kadang orang nggak ada yang peduli juga. Saya peduli. Iya, yang peduli keluarga. Keluarga sampai mama ayah bilang, udahlah jangan dulu. Iya mama ayah gitu. Malah mama ayah kadang yang ditandemin, ini adiknya ibu saya mau diwawancara. Dia juga, Bel mama ayah capek Bel, ya udah. Gitu. Masing-masing dari kita tuh juga ada anxiety ya, kayak ada masa-masa itunya juga gitu. Makanya kalau emang masih bisa kita jawab pertanyaan dari teman-teman media, kita jawab. Tapi ada saat-saat dimana kayak ya masa iya sih kalau udah malam-malam gitu orang WA, Bella boleh minta wawancara bentar nggak, udah bisa nggak diwawancara gitu. Kan udah kemarin sama teman-temannya masih kurang juga gitu. Kalian mau update apa lagi, masih gini-gini aja orang berduka gitu kan. Tapi kalian baik sekali loh, maksudnya baik sekali menyediakan waktu itu. Iya. Kan kalian bisa menolak, tar dulu deh. Gitu. Iya. Apa? Kenapa? Iya apa gitu. Saya pengen momentum yang baik ini saya perluas lagi keadaan Marissa itu seperti apa kan. Udah di medsos sudah orang membicarakan dia, alhamdulillah positif. Nah itu akan saya kuatkan lagi gitu. Karena momentum inilah yang baik. Apalah kita mungkin di sini harus ada pengorbanan di kita untuk tidak memikirkan diri kita sendiri supaya momentum ini jangan sampai hilang. Kedepannya tuh jadi ya dia Marissa tuh seperti ini orangnya yang benar. Itu perjuangan saya, Pak. Itu yang bisa saya lakukan buat istri saya. Itu cinta kalian. Iya, Masya Allah. Apalagi? Iya benar. Iya kan? Buat itu. Jadi kita momentum kita pakai. Jaga nama baik ya Ibu. Jaga nama itu. Benar. Tunjukin kalau ada yang bisa bermanfaat buat orang lain, apalagi banyak yang merasa punya manfaat di situ kan. Iya. Ya, gitulah Mbak. Karena kalian melihat bagaimana almarhum masa hidup lebih dari 50% buat orang lain. Kan waktu Mbak Feni nanya saya, kenapa sih? Karena she deserve that, gue bilang. She deserve. Dia layak untuk mendapatkan itu semua. Itu aja sih. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik dan layak untuk jangan sampai kita nggak bisa melakukan itu. Kasihan ya. Ya kan. Menyesal seumur hidup kita lah. Ya. Hanya karena kita nggak kuat atau bagaimana. Tapi pikirkanlah itu nanti. Karena dia milik publik. Lain kalau istri saya nggak terkenal. Udah saya biarkan urusan kita sendiri. Dia terkenal milik publik. Publik merasa punya hak untuk tahu dia bagaimana. Berapa kali orang nanya prosesnya kayak apa gitu. Itu kan painful sebenarnya. Itu berat banget. Ingat nge-roll back lagi memori itu. Saya itu pertama kali tahu dia meninggal nggak bisa nangis Mbak. Iya nggak terima. Nggak bisa nangis. Itu ya. Almighty. Terserah Engkau Allah. Aku jalanin. Bayangin aja
Yang lahatnya bilang ikhlas, ridho, sampai itu kayak apa? Itu karena aku pengen melakukan yang terbaik. Gitu. Supaya dia jangan nyesel punya suami kayak gue gini. Gue biar begini-begini gue bisa melakukan yang terbaik gitu loh. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan ini ya, orang lain juga bisa belajar gitu bagaimana membangun sebuah keluarga yang saling menjaga, saling mencintai gitu, saling menguatkan, memberi teladan gitu. Di tengah kesibukan yang masing-masing punya kesibukan di luar sana, berbagi untuk orang lain gitu. Kita tuh ya gak ada keinginan untuk jadi keluarga teladan tuh gak ada. Nge-setting-setting gitu, kita bahagia gitu sih gak ada. Cuma pengen do it right aja gitu. Do it right. Itu aja. Gak salah dong. Gak. Iya kan? Itu aja. Pengen do it right aja. Iya, benar. Gak pernah ngerasa lebih baik juga dari orang lain karena kita manusia juga ya. Tapi kita saling mengisi kekurangan. Iya. Saling mengisi kekurangan. Manusia gak ada yang sempurna, tapi justru dari situ kita bisa saling ngisi gitu. Kayak misalnya almarhumah ibu kan serius banget gitu. Nah aku sama ayah bagian receh-recehnya gitu. Ya bayangin aja kalau ayah dibilang pingsan 4 kali. Saya kelengan tapi pingsan enggak. Sampai diinfus lah, ada gambar dulu saya pernah kecelakaan gitu kan. Aduh saya bilang. Oh iya di media-media ya. Iya. Nah itulah. Tapi ya itulah dunia kita yang harus kita hadapi gitu kan. Iya kan. Nah, kalau kita tidak melakukan yang benar ya kita kegulung dengan hal-hal yang salah gitu kan. Terbawa dengan omongan-omongan yang masih mengganggu. Iya. Dan wow, Bella bilang ya kamu harus menghadapi pertanyaan yang gimana kronologi pada saat itu painful. Iya painful buat semua keluarga sih, terutama ayah sama Ciki yang nemuin pertama kali ayah. Terus sebelum manggil Ciki kan, jadi mereka berdua yang gotong, ibu juga. Kalau aku kan langsung manggil supir sama buka pintu supaya bisa ngangkat. Pada saat itu saya punya perasaan dia udah nggak ada. Cuman tetap dibawa ke rumah sakit. Iyalah. Iya Pak, itu iya sih setiap kali ada orang yang nanya kronologi tuh. Untungnya sekarang udah mulai jarang ya. Lebih ke kayak gimana setelah pasca ibu nggak ada itu ya meskipun berat juga, cuman udah mendingan kan pas awal-awal tuh nggak punya iman, kita coba untuk menjadi orang yang melakukan evaluasi. Oh ini salahnya begini. Wah itu nggak ada habisnya. Nggak ada penyesalan. Kenapa nggak aku ini ya? Kenapa nggak itu? Kan itu sakit. Itu sakit banget. Ada orang yang baik sama saya bilang itu udah diatur Kang semuanya. Betapa pintarnya kamu, betapa hebatnya kamu mengatur semua acara itu untuk mengakalinya supaya ada solusi, nggak bisa. Itu udah ditutup sama Allah. Udah pertama kali kita lahir tuh ada di Laut Mahfuz, tercatat seperti itu. Nggak bisa dicepetin, nggak bisa dilambatin. Iya. Itulah kekuasaan dia. Itulah yang kita bikin takluk ya sama Sang Halik gitu. Iya benar. Lu mau kaya atau lu mau pinter, lu mau hebat, nggak ada cerita. Nggak ada cerita. Dia mau nunjukin bahwasanya I'm the one. Iya sih. Dan dia memastikan inilah jalan yang paling baik. Iya. Kalau kita pelajari lagi kan begitu. Hidupnya sebentar aja senda gurau. Sibuk amat kita dengan kehidupan yang senda gurau ini kan ya, sampai merelakan semua yang kita punya, melupakan hal-hal yang padahal akhirat kita panjang sekali itu. Nggak ada tidurnya orang di situ. Bahagia terus kalau dia bener ya. Betul. Dia pengingat buat kita semua gitu. Dan kan meninggalnya almarhumah itu mendadak ya, keluarga kagetnya luar biasa. Kita aja yang orang luar juga gitu, sakit apa? Sampai banyak orang berspekulasi, ada apa nih? Ada hal yang Indonesia banget ya kan? Wah ini jangan-jangan kena apa ini? Ada Indonesia banget ada bikin nih apa ada segala santet gitu sampai harus diklarifikasi juga. Ada tuh wartawan ngomong gila, gue bilang lu jangan gila, gue bilang. Ya Allah, parah banget. Gue orang Banten, gue tahu.
Iya. Yang kayak begitu-gitu bukan hal yang gue nggak tahu, gue tahu. Tapi ini meninggalnya jelas kenapa gitu. Ini permudah banget. Dan satu itu, kedua kita nggak mungkin kalah yang sama yang begituan. Buat apa kita punya Allah kalau kita kalah sama setan? Ngaji. Setan kan ciptaan Allah. Dia yang diinin sama Allah, dia dapat hukuman, tapi dia boleh mengganggu kita sampai waktunya. Dan dia takluk sebenarnya. Nggak ada cerita, setan menang tuh nggak ada cerita. Gue bilang. Oh, iya benar. Iya. Kita minta maaf dia. Iyalah, apalah ada orang yang bikin vlog juga dikaitin dengan yang begitu-begitu. Itu manusia. Sadarlah maksudnya, istighfar lah. Itu banyak banget tuh di itu sosmed. Bukan hanya menjelekkan kita, tapi menyesatkan orang banyak. Iya, benar. Dan meninggalnya juga dengan cara yang baik, sedang baca Quran gitu ya. Dimudahkan semuanya, proses pemakamannya. Karena cerita juga kemarin sampai yang menggali kubur itu bilang kan mudah sekali, cepat sekali gitu. Masya Allah ya. Masya Allah. Dan melihat almarhumah juga wajahnya tersenyum. Menghadap ke kanan. Itu kan tadi ciri-ciri husnul khotimah katanya. Amin. Nah, banyak sekali ini dalam waktu kayak singkat ya 2 minggu tuh kayak melayang-layang kayak kok tiba-tiba banget sih gitu. Makanya aku juga senang kalau ngomong Mbak Feni gini ya. Kamu ada empatinya gitu ngomong. Jadi kita juga berbagi gitu loh. Nggak hanya mau cari berita sedihnya doang gitu kan. Ada yang bilang kita keluarga menjual kesedihan katanya. Padahal kita nggak ngejual kesedihan juga, orang dateng gitu. Kemarin kita pas nyekar aja, kan ayah bilang, ayah pengen sendiri. Nah oke, aku sama mama ayah udah jaga ini. Kemarin kan yang abis dari trans kan kita bertiga tuh. Tapi tetap aja gitu nyamperin gitu. Dan ayah akhirnya tetap mau diwawancara juga gitu. Nah, meskipun aku udah bilang kalau wawancara saya sama tante saya aja gitu. Ini sampai kemarin juga kayak kita lihat Ciki sampai jawab-jawabin gitu ya. Karena dia bilang udah mungkin orang juga mungkin ikut sedih jadi ikut ngerasa. Kalau mas saya aku bacain juga alam hampir nggak ada tuh yang negatif. Maksudnya mungkin dia menghargai saya kalau dia tua juga nih orang banyak. Mungkin mereka juga khawatir gitu. Aduh kalau terlalu sedih nanti takutnya jadi sakit gitu. Mungkin itu juga ya. Tapi kan kayak beginian bukan hanya kita aja yang ngadepin. Suatu saat kalian juga bisa ngadepin. Nauzubillah min dzalik. Iya kan? Tapi jangan berbahagialah dengan kesedihan yang orang lain punya gitu. Iya, Masya Allah. Ketika almarhumah meninggal, terus kau kan wawancara juga ya, yang kemarin yang dibiayai sekolahnya sama almarhumah gitu. Terus yang terakhir juga yang suka konten kreatornya gitu ya, itu memberikan kesaksian tentang kehidupan almarhumah. Itu Masya Allah itu buat aku sih kayak menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua bagaimana mempersiapkan kehidupan sesudah kematian gitu ya. Membagikan ilmu sebagai amal jariahnya gitu kan. Kadang-kadang kita nggak pikiran ya. Kita cuma mikir bayar tagihan besok, bayar listrik. Benar. Bayar cicilan, hutang apa segala. Iya, benar. Itu benar. Nah, tapi kan almarhumah kalian kan juga sempat cerita, sering kan. Nanti kalau ibu meninggal siramin ya gitu. Nanti kalau ibu meninggal masakin nasi ya. Kamu bagiannya ini. Nah, sekarang gimana akhirnya? Dari pesan almarhumah itu udah dilaksanakan? Atau masih bingung? Berusaha untuk dijalanin sih Mbak Feni. Kayak kalau nasi merah ya kita yang siapa yang inget aja gitu. Ayah kan orangnya emang nggak neko-neko, simple kan. Saya bisa masak sendiri juga. Tapi kalau misalnya ingat gitu, aku bilang, aku masakin nasi merah ya. Atau kadang Ciki juga yang bantuin. Saya tuh bukan tipe orang kepala rumah tangga datang kerja kopi itu nggak gitu sih. Nggak gitu. Saya nggak merasa jadi hebat dengan tapi cara ibu pengen kita bisa melayani ayah dan suami kita kelak kayak gitu ya. Masya Allah. Itu tuh diajarin ibu banget kayak Bella kamu kalau misalnya ini Bu ajarin ya kalau kamu kayak table manner gitu. Jadi misalnya piring, sendok, garpu, peletakan garpu, pisau itu harus benar gitu, benar-benar on
in order gitu. Masuk toples cemilannya ayah gitu. Semua apalagi yang itu terus udah kayak gitu ibu kan sangat senang, dia senang berkebun tapi dia nggak senang kalau misalnya apa bunganya tuh jatuh, meja berdebu tuh dia nggak senang. Jadi bersih semua. Setiap hari itu kerjaan sendiri tuh. Nah, jangan lupa ini dilap-lapin ya. Kadang pakai tangan dia sendiri gitu. Iya, dia segitu ya, dan dia kepengen anak-anaknya tuh bisa nurunin itu gitu. Terus setelah ibu meninggal nih kamu aku yang itu pasti inget-inget dong. Iya betul, cuma kayak aduh Bu nggak perfect nih kayak ibu, sorry ya. Sambil ngomong gitu. Iya, maaf ya Bu nggak perfect Bu gitu. Apalagi Mbak Feni, ya Allah waktu tahlilan hari ke-7 ya, itu rumah berantakan banget ya, karena kita nggak. Sekarang udah rapi lagi ya. Iya sekarang udah berusaha kita rapihin lagi, dan orang rumah juga udah ngerti standar ibu seperti apa gitu. Cuman emang yang pas tahlilan sampai hari ke-7 tuh orang kan datang dan jujur nggak semuanya kita kenal ya gitu, dan ya pasti kan kalau budaya kita ada orang nyampah apa segala macam gitu. Ya udahlah, maksudnya aku ikhlas, maksudnya mereka pasti baik juga niatnya untuk datang ke rumah. Cuman untuk doa. Iya, untuk doain ibu. Cuman pas udahnya, ya Allah rumah ini kotor banget. Ibu kalau misalnya tahu pasti marah ini gitu. Ibu udah nggak ada juga kayak, ayo kita beresin. Jadi aku kayak mungkin kalau udah capek juga kan, jadi bete sendiri gitu. Terus kayak minta tolong orang rumah, bantuin nih beresin. Ini tuh berantakan banget loh. Ibu nggak akan suka loh ini. Oh iya Kak gitu. Ya, pada ngerti ini orang-orang yang dekat sama ibu, jadi kita akhirnya ya saling membantu beresin rumah. Spiritnya tetap hidup. Spiritnya tetap hidup. Karena terus ditanamkan itu. Iya benar. Jadi nyiramin tanaman siapa? Kalau nyiramin tanaman sejauh ini sebenarnya dari semenjak ibu masih hidup pun udah ada orang rumah yang nyiramin gitu kan. Cuman yang namanya ibu tuh dia kan orangnya perfect banget kan, perfeksionis banget. Jadi kayak orang manajemen lah dia. Orang manajemen jadi kayak kok taman yang ini belum dirapihin, akhirnya dia ngerapihin belum disiramin gitu. Akhirnya dia disiramin lagi ya. Jadi padahal udah dikerjain sebelumnya, tapi sama dia diulangin lagi. Katanya belum semuanya disiramin, masih ada yang kering, masih pokoknya orangnya teliti banget. Jadi, nah saya belum bisa seliti itu tuh. Iya betul. Terus ada yang masih bingung nggak gini ya? Aduh di mana ya ibu biasanya ya gitu. Ada ibu simpan di mana ini? Bingung gitu nggak ada? Kalau untuk soal permeja barang-barang meja makan kayak piring gitu sih nggak terlalu sih. Nggak terlalu karena kita juga orangnya lebih simple. Ya apalagi kan semenjak ibu nggak ada kan kita tinggal bertiga aja. Jadi apa yang udah ibu ajarin ya tetap aku lakuin gitu ya. Iya paling ya ini sih sisi teliti sama perfeksionisnya ibu tuh emang mungkin nggak ada di aku ya. Aku berusaha sih untuk kayak kalau ada sampah gitu aku ambilin, kalau ada debu aku ya lap-lap meja, yang basic things yang udah diajarin lah. Tapi aku takut standar aku sama standar ibu tuh beda gitu. Apalagi kan dia nggak cuma ngurusin untuk barang-barang keluarga aja ya, banyak buku-bukunya ibu tuh yang di ruangannya yang kayaknya kita masih kepengen keep it that way gitu ya, tapi tetap harus kita rawat dan rapihin juga gitu. Jadi kalian nanti rencananya bareng-bareng ibu ya tuh tetap gitu aja? Kayaknya sih, iya belum kepikiran ya. Sebagian mungkin kalau emang bermanfaat buat orang lain kita bagikan dengan yang menghargai barang-barangnya itu juga. Gitu, iya pasti. Bukunya banyak banget Mbak soalnya. Baju ibu tuh atau sangat apa. Suka. Iya betul. Ibu kan? Dengan saya tanya juga anak-anak baiknya gimana. Gitu. Iya benar. Banyak banget barangnya ibu kita juga, ntar kita pikirin pelan-pelannya gitu. Apalagi kan ibu di kampus IBS tempat dia ngajar itu kan juga masih di sana barang-barangnya. Mungkin rencana minggu depan pelan-pelan mau kita rapi-rapiin lah gitu. Terus dokumen-dokumen ibu juga banknya kita urusin. Tapi belum lah itu belum. Boro-boro ya. Iya boro-boro. Ini aja kadang Pak tiap hari ada aja kayak Mbak ini Mbak itu, jadi iya itu dari mulai takziah sampai apa gitu. Kita juga harus ngeladenin itu gitu. Iya masih tetap ngawang-ngawang. Iya benar udah tetap ngawang-ngawang. Tapi sebenarnya banyak things to do-nya tuh sebenarnya banyak gitu. Ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan ya. Nah ini kan ibu kan sering ngomong nanti kalau itu kan udah kamu bilang setahun terakhir ini lah udah seperti mempersiapkan gitu ya. Benar. Kamu kan selalu yang gitu. Pertama kali ingat nggak pertama kali ibu udah mulai ngomong nanti kalau ibu nggak ada gitu? Iya kurun waktu setahunan, ya beberapa tahun terakhir sih, tapi menjelang sering ya. Iya menjelang kepergian ibu, ya dia kayak agak lebih sering ngomong sama Ciki sama ayah juga soalnya kan yang mau
makamin di tanah kusir gitu. Itu aku juga baru tahu belakangan gitu. Cuman emang beberapa kali ibu tuh pernah bilang, ini ya nanti sebelum ibu meninggal, ibu mau ngajarin kamu masak ya gitu, masak yang biasa ibu bikin kayak butter chicken atau nasi goreng gitu. Ya aku tahu sedikit sih, cuman kan ibu kadang pengen kayak bikin konten sama anaknya gitu. Ya nanti ya kita ini anak ya, kapan kamu ada waktu kita bikin konten masak-masak. Ya Bu, aku ya aja gitu ya. Kadang jadi, kadang nggak jadi gitu, karena mungkin ibu juga kecapean ngajar atau gimana gitu. Aku kan kalau aku bisa aku ngikut aja, kalau nggak bisa aku bilang Bu ada kerjaan Bu, oh iya, dia juga nggak maksa. Jadi lebih ke ngalir aja sih. Tapi aku tuh tipikalnya alhamdulillah anak yang kalau ibu ngomong apa tuh ya udah aku dengerin aja gitu. Toh aku tidak pernah kepikiran dia akan pergi secepat ini. Jadi kalau ibu ngomong ya nanti ya ibu doain terus setelah ibu meninggal kalian akan jadi anak-anak sukses apa segala macam gitu. Iya Bu, ya paling nanti lah, orang masih hidup ibunya gitu. Dalam hati tuh aku selalu gitu, nggak pernah take it seriously, karena aku ngeliat ibu juga pada saat itu kondisinya masih bisa ngajar apa segala macam. Jadi asumsi aku adalah ya aku masih akan memiliki ibuku dalam kurun waktu yang cukup lama, insya Allah, nggak perlu mikir sejauh itu pada saat itu gitu. Jadi aku dengerin, kadang aku juga bercandain gitu. Ya, makanya kamu kemarin juga bilang nih, ibu kayak aku kayak merasa di prank. Kayak di prank gitu, kok main pergi-pergi aja gitu. Meskipun emang sempat drop kan, itu juga kalau nggak dipaksa Maya ke rumah sakit, ibu nggak akan mau katanya. Tapi ibu emang hari-hari terakhir merasa badannya lebih lemah gitu ya? Iya, dia udah bilang sih di grup WhatsApp waktu itu kan, badan saya udah makin tua nih. Sementara kegiatan mengajar ibu kan kadang keluar kota, kadang kemana, kalau sampai sore. Dia udah ngerasa, wah ya Allah ya Robbana, badan saya udah semakin lemah nih gitu, gampang capek. Dan kita sudah ngingetin juga, apalagi ayah kan, ayo kalau misalnya kamu butuh kesehatan, butuh untuk sehat tuh butuh berjuang. Kalau kamu mau check up, ayo saya temenin. Saya kalau misalnya sakit, saya ke dokter sendiri gitu. Itu ngasih semangatnya gitu. Maksudnya kalau emang pengen check up, olahraga, ayo udah ingetin. Aku sama itu sering treadmill, berenang di depan ibu ngingetin aja. Dia itu ikut lah gitu. Ikut, harapannya gitu. Tapi emang dia kan Ciki juga udah ngingetin. Itu emang orientasinya tuh ke professorshipnya dia gitu. Iya, pengen jadi profesor. Banyak sekali meminta waktunya dia. Iya, menyita waktu. Jadi time consumingnya jurnal gitu. Kita udah ngingetin juga sih. Makanya Bella juga pas ibu meninggal tuh, aduh ini apa aku ada yang miss ya. Terus aku sampai scroll lagi tuh percakapan di grup keluarga kita gitu kan. Aku ingetin kok, ayah sama Ciki juga ingetin jaga kesehatan Bu gitu. Kita udah ngingetin apa yang bisa kita lakukan gitu. We already do that. Tiba-tiba kan. Tapi yang tahu badannya ibu kan ibu sendiri gitu. Masih ada rasa gitu di hati kamu. Sangat. Itu ya manusiawi sekali lah. Manusia tuh suka menyalahkan diri sendiri kan. Iya. Pada si ujung-ujungnya kita nggak dapet jawabannya juga. Only pain. Only pain. Iya. Ya ujung-ujungnya emang kita nggak sepintar yang kita mau. Memang sudah waktunya. Banyak sekali. Sudah waktunya ya, emang sudah jalannya, dan itu sesuai dengan keinginan ibu kan, tidak ingin menyusahkan. Iya. Tidak ingin dirawat lama-lama di rumah sakit. Padahal nggak apa-apa. Iya, asal sembuh ya. Asal sembuh sehat lagi. Kita kan pengennya pasti gitulah manusia ya. Iya, cuma mungkin ibu sama Allah maunya lain gitu. Pernah sampai rindu sampai ke mimpian ibu? Nah itu aku belum tuh. Belum ngeliatin fotonya sih sering. Rindu ya. Tapi saya belum sampai sekarang. Kalau mimpi belum, kalau rindu ya. Dan saya pernah bertanya sama orang yang bijak ya. Justru itu memang begitu. Kalau kamu sangat dekat, dia nggak mau kelihatan kamu tuh ragu dengan apa ya. Ini udah terbaik. Kalau kita nggak bisa nerima, ilmu kita nggak cukup, keimanan kita nggak cukup, melihat yang begitu itu akan jadi masalah pasti. Jadi makin berat ya. Makin berat ya kan. Bertanya-tanya, oh ini kondisinya baik nggak, artinya begini atau enggak, gimana gitu loh. Iya, jadi kebawa pikiran. Iya sih. Kan? Dia nggak akan memberikan message yang menggelisahkan kita kalau dia sayang sama kita gitu. Itu kan prinsipnya begitu. Itu yang saya pahami gitu. Dan yang menarik ketika I think it's right gitu. Kalau menurut saya sih I accepted gitulah.
Karena spiritnya tetap ada. Dan Spiritnya tetap ada. Tadi berpikir, jangan-jangan dia kurang sayang sama gue nih. Oh gitu. Iya kan? Kok nggak datang sih di mimpi itu kan gitu? manusia begitu. Iya, manusia selalu gitu. menyalahkan diri sendiri Iya, gitu. benar. Dan Udah setiap tahu nggak diwawancara pintar, pertanyaannya nyalahin diri gitu. sendiri lagi, nggak ada solusi akhirnya. Iya benar. Tapi ya itulah sebenarnya. Tapi ketika nyanyi kemarin kan cerita Mas Ikang, ya nyanyi karena memang sudah ada kerjaan itu udah masuk. Iya. Mas Ikang harus bertanggung jawab, profesional, itu ada orang-orang yang bergantung pada event itu. Tapi kan Mas Ikang ngerasa bahwa justru dengan mengingat masa-masa pertemuan kalian Itu di yang- panggung itu, itu itu yang membuat penampilannya jadi prima gitu. Betul Mbak. Aku kan kalau lihat videonya aku bilang gitu, you may see me, aku bilang, you may see. Pasti Bu ngeliat lah. Dan Bu ngeliat ini apa tuh? energinya ya. Energi aku luar biasa. Itu benar. Kita yang nonton takut, ya Allah takut jatuh gitu. Itu dan itu Masya Allah Mbak Feni semua yang nemenin. Anaknya dua-duanya nemenin, Bella Ciki sama adik-adiknya ibu. Mama Ayah sama Bu Bunas nemenin semua gitu. Jadi support dari keluarga tuh luar biasa sih. Ya, energi kan itu, dan adik-adiknya ibu tuh mirip banget sama ibu gitu. Kayak orang kalau ngeliat Mama Ayah, Bu Bunas gitu. Kayak ngeliat ibu. Supaya buat booster saya juga ya. Selain memang udah kontrak dan profesionalisme lah gitu loh. Dan juga mengingat masa-masa kita ketemunya tuh kan karena saling ketertarikan di bidang masing-masing, ya kan. Lagu yang biasa dinyanyikan dan disukai almarhumah apa? Ya banyak sebenarnya. Kalau lagu buat dia tuh aku nggak pernah kasih lagu sedih buat dia. Karena pada saat aku ketemu dia tuh saya sangat optimis orangnya, apapun yang terjadi malah dapet dia. Venus ada lagu buat dia saya. Dia kan Oktober. Lagunya Venus rock banget. Oh iya, ada. Tapi kata ibu apa ya? Tapi yang kata ibu apa? Kenapa? Kalau lagu cinta rock banget gitu. Benar. Ya, Venus justru yang lagu melo-melonya itu kan ya lagu jualan saya lah. Tapi kalau buat ungkapan cinta justru lagu rock. Misalnya kayak Tanpamu kan sekarang lagi Naik malam lagi. ini aku sendiri dalam sepi. Relate Itu ya. lagi naik lagi sekarang itunya. Iya, jadi emang kayak jadi buat dia gitu lagunya. Iya. Padahal itu lagu lama ya. Tanpamu kasih jiwaku hampa, terlalu cepat kau bertindak gitu kan. Iya. Nggak nyangka itu bisa jadi. Relate ternyata ya. Emang Allah Ada netizen rencananya. bilang juga, wah ini emang kalau bikin lagu bisa kejadian sama diri sendiri gitu. I don't know. Nggak tahu ya. Itu lagu lama kan? Lagu lama, Mbak. Lagu lama, tapi sangat relate banget. Saat ini jadi relate. Lagu Venus dong kayak apa? Dikala hatiku sedang hampa jauh dari sentuhan gitu, tak gitu. Kau gitu. Itu lagu rock and roll banget. Iya, senang ya. Itu bukan lagu memuja-muja lah. Pada satu lagu apa dia datang, wow pakai inilah kayak dapat rezeki gede lah gitu ya, bahagia banget. Wah, lu tuh bikin gue happy banget gitu. Emang begitu waktu aku ketemu dia. Berdebar seperti Iya, betul. Bener. Jadi ya, makanya kok nggak romantis ya. Emang perasaan hati gue kayak gitu. gitu. Ekspresi ya. Orang dilepasin anjing aja, anjing nggak ngaruh sama gue kan. Iya kan, anjing gue anggap apa. Aduh Bella, kamu pengen banget pasti dapat pasangan yang kayak gini kan. Susah banget nyari. Bisa. Dan gak adil sih kayaknya ya kalau takutnya cowok ini gue harus kayak bapak lo ya, nggak bisa lah Enggak gitu. Sebenarnya nggak juga sih, cuman banyak yang lebih baik dari Ayana. ya gitu ya. Iya diaminin sama Mbak. Amin. Iya. Cuman aku selalu ngerasa kayak orang tuaku tuh dua-duanya Masya Allah, they are really lucky to have each other. Iya itu. Aku kan definisi suka jodoh gitu apa kali. Bercanda, ngelawak, take it easy. Iya. Dia serius. Pas itu ternyata. Pas ya. Pas benar. Pas banget. Mau marah segimanapun dia buat saya tuh. Iya. Saya bisa atasin gitu. Iya betul. Betul. Nah kayak recehnya aja nurun dikit kan. Kamu dapetnya yang serius berarti. Gitu ya. Iya sih. Waduh gitu ya. Iya. Oke. Amin. Maksudnya serius ke jenjang pernikahan kan? Oh iya dong. Jangan yang bertele-tele langsung yang rada banyak sifatnya kayak ibunya adiknya.
lebih serius. Serius ya. Makanya netizen dijawab-jawabin. Iya. Iya juga ya. Adil ya. Iya, Satu adil. lebih mirip ayah, satu mirip ibu. Iya mungkin ada mirip ibunya juga, aku cuma bilang berapa sama persen. anak-anak, ayah ini emang hancur ya, tapi aku ngeliat anakku 90% ada dia. Dua-duanya. Ada ibu. Kalian lihat siapa? Aku bilang. Iya kan? Dia nggak lihat siapa-siapa lagi kan? Di gue nggak mungkin ada. Karena beda orang. Gennya. Kalau ini kan anak kan hasil. Iya, betul. Matanya kayak emaknya gitu kan. Iya. Tapi hidungnya bagusan ibu. Iyalah. Oke, yang paling cantik kayak ayah kamu. Iya, hidungnya sama ayah banget. Iya. Ini berarti sekarang ya. Kalau dulu kan kita tahu kalian udah deket banget juga sama ayah gitu kan. Sekarang berarti makin dong. Iya, makin ngejagain lah. Jagain. Dan aku juga berusaha sih Mbak Feni kayak Kalau memahami. bapaknya lagi mandi, ayah, Iya. masih hidup ayah. Astaga. Enggak, ayah bilang gitu. Aman, ayah bilang. Iya. Karena aku khawatir dia takut jatuh apa gimana, betapa gitu. Jadi aku kasihan dengan anak saya gitu. iya. Mereka ada job-job di luar kota, gimana ayah? Tuh, cepat atau lambat ayah harus hadepin. Iya sih, cuman kan beda ya kalau suami istri itu ya rasanya gitu. Emang. Tapi ya, this is a real life. Iya. Gitu, kamu gitu sampai ayah diketokin di kamar Iya, mandi, saking takutnya. Iya. Tidur aja kita masih bertiga kok. Kasihan makanya anak-anak ini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya karena aku juga mikir setelah ibu nggak ada gitu ya, aku cuma punya ayah dan Ciki yang harus aku jaga gitu. Jadi keselamatan mereka, happiness mereka itu adalah bukan aku nggak ngerasa bertanggung jawab, cuman kalau mereka senang dan mereka bahagia maka aku juga ngerasa senang dan bahagia gitu. Jadi I will take care of them. Kalau mereka punya jodoh, cuman satu yang saya minta, sayangilah anak-anak saya seperti saya menyayangi dan memelihara anak-anak saya. Baik. Ya kan, masa nggak mau sih jadi suami kayak begitu ya kan? Kalau nggak usah kawin, itu kan? Iya. Kawin kan gunanya untuk itu. Saling menyayangi. Insya Allah mudah-mudahan ini saatnya doa-doa semua dijabah. Lagi hujan ya Allah. Kan lagi hujan kan. Pada saat ini mungkin kalian udah paling dekat sekali. Amin, gitu. Amin. Aku meskipun dikasih cobaannya ya lagi sering-sering amat baca ya, itu tuh. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Iya. Inilah. Iya. Dikasih cobaan ini. Jadi pertama kali kan udah. Ya Muhammad, aku sudah meringankan hati beban kamu selama ini kan. Jadi begitu dia merasa permasalahannya paling berat, sebenarnya udah diberat. Dan di balik itu sebenarnya nanti akan ada solusi kebaikan dan sebagainya. Dan habis itu kamu harus berjalan lagi, nggak boleh di situ, harus move on, iya kan? Iya. Harus move on, tapi ya namanya manusia kan kita berproses, saling menguatkan. Iya benar. Ini ada lagi mau ditanya, Kinan? Kamu ada foto? Oh foto ya. Yes, aduh, ini ke foto-foto kenangan, udah bikin pedih aja deh. Aku agak ringan ngomong kayak gini, Mas. Oh ya? Iya. Nggak bisa sama semua orang soalnya. Kalau yang nanyanya itu nanya santet lah, apa lagi. malah tambah sebel gue kan. Iya. Pengen berantem cuma nanti. Foto-foto. Salahin gue. Kadang kan nanya kan juga harus ada caranya gitu ya. Susah kita ngarepin karena mereka pikirnya mereka juga diperintah untuk itu kan. Betul. Lo dapetin berita ya. Ini kan salah satu kenangan ibu selalu yang ingin mengajak keluarganya pergi gitu, melihat dunia di luar lah. Iya. Ibu tuh betul-betul ingin melihat dunia ya. Buku-buku itu kan jendela dunia banget. Dan itu selalu dibaca gitu. Pikirannya luas sekali. Dan teman-temannya ada di belahan-belahan dunia sampai sekarang. Oh iya, ada. Jadi kalian kalau pergi gitu pasti ketemu teman-temannya sampai sekarang ibu. Pun harus harus diterusin silaturahminya katanya begitu kan. Betul. Bella meskipun teman-temannya. Iya, meskipun ibu nggak ada, kita nanti kalau misalnya main ke Jakarta kita ketemunya kita makan-makan. Iya. Jadi merekanya malah yang ini ya, kalau Bella kan ayo datang aja ke rumah gitu, cuman pokoknya kayak
mereka masih berusaha untuk kayak apa ya, being nice dan nunjukin perhatian gitu, dan ngirim makanan kayak di rumah tuh masya Allah banget Mbak Feni, nggak berhenti kirim. Iya maksudnya nggak, ini aku bukannya sombong atau apa, enggak, cuma kayak itu bentuk kasih sayang orang ke ibu tuh, ada aja rezekinya ibu, masya Allah. Masya Allah. Ini yang makan siapa lah, ibu saya udah nggak ada, padahal akhirnya dibagi-bagiin sama orang rumah. Ya, sampai meninggalnya. Iya. Masih banyak berkat gitu. Iya, benar, bagi-bagi rezeki ke orang, masya Allah tuh ibu. Kalau lihat momen ini. Iya. Iya itu. Ibu paling seneng tuh pakai kostum-kostum gitu kan. Lo tuh lagi di Jepang nih, di mana nih ya? Iya itu dia. Kimono ya, ini Belanda, ini Paris. Iya. Paris. Kenapa pengen ke Jepang? Karena SMP di Jepang waktu itu. Ayah apa? SMP di Jepang. Sekolah Jepang. SD di Belgia. Karena ayah saya diplomat. Jadi tiap 3 tahun pindah-pindah terus. Betul. Jadi udah pernah semua tuh di tapak tilas ya, Jepang pernah. Belgia pasti udah. Parle français. Watashi wa nihongo dekimasu. Hai. Oishi. Konbanwa. Selamat malam. Jadi terakhir liburan bersama-sama kemana? Uzbekistan itu. Uzbekistan. Bahkan dia udah DP juga buat ke Akso. Udah, saya bilang nantilah tunggu aman dulu. Iya. Dia udah pengen banget. Nanti aku akan ke sana. Sudah DP. Udah DP. Rencananya berangkat. Nanti kalau aman aku tadinya? Nah itu dia. Desember. Iya kalau aku lupa lah. Pokoknya tunggu ya. aman, nggak tahu kapan. Tunggu aman kan di sana keadaannya gitu, Mbak Feni. Gitu, cuman maksudnya ibu sama Ciki tuh setahu aku emang udah DP gitu untuk ke Akso gitu kan, ada beberapa tur yang menyediakan gitu kan. Jadi Ciki akan masih berangkat nih? Kayak iya dia bilang aku udah, kalau nggak salah Ciki bilang dia udah DP juga sama kayak ibu, dan dia memang ada keinginan untuk berangkat ke sana gitu. Cuman kapannya kalau ibu kan udah nggak mungkin ya, kalau Ciki aku masih belum tahu sih. Siapa yang mau nemenin nanti? Iya. Saya tuh terus terang kan aku dari kecil juga keluar negeri. Iya. Aku kalau keluar negeri tuh karena untuk dia aja sih, ngurusin dia gitu kan. Iya, nyenengin ibu. Senengin dia. Jadi kalau nggak ada dia, buatku apa kebahagiaannya lagi? Kalau mau jujur ya, aku apa kebahagiaannya lagi keluar negeri gitu loh. Ya buat nyenengin keluarga lah ya. Bella juga jalan-jalan keluar negeri itu ya karena bareng keluarga aja gitu. Karena beda, ya emang sih bisa trip sama teman atau trip pekerjaan, tapi rasanya beda kalau sama keluarga. Yang akan terjadi aja lah. Iya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Siapa kan kita nggak pernah tahu. Besok Mas Ikan wah keluar negeri karena menemani cucu-cucu. Amin. Iya benar-benar. Amin. Bismillah ya, kita memang nih kalau kita meninggal itu udah pasti gitu. Betul. Yang perlu dihibur tuh memang, dan perlu dipikirin atau perlu berjuang itu adalah yang masih hidup saat ini. Iya benar. Kita semua dan kita masih diberi waktu untuk tetap bisa memperbaiki ibadah kita, mempersiapkan akhirat kita gitu dengan sebaik-baiknya. Betul. Mas Ikang terima kasih sudah sama-sama, hadir berbagi. Bella juga terima kasih. Sama-sama Mbak Feni. Masya Allah, terima kasih juga kalian menyediakan energi yang luar biasa buat kita untuk mempelajari atau mengambil hikmah baik. Semoga dari manfaati. apa yang dijalani kehidupan almarhumah Marissa gitu, yang mungkin sebelum-sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu detailnya seperti apa. Masya Allah, kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang istri yang walaupun punya opini yang sangat kuat tapi tetap menghargai suaminya gitu ya. Iya, seorang ibu yang betul-betul apa ya, anaknya dipersiapkan dengan penuh cinta gitu ya. Iya benar. Sekarang saya harus lanjut ngelap-ngelap nih. Seperti ajaran ibu, nggak boleh kotor, meja makan harus rapi gitu. Masya Allah banget ibu. Keren kakak. Semoga ya almarhumah diterima di sisi Allah, segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan ya buat yang ditinggalkan ini bisa semakin ikhlas. Amin. Dan ya menemukan kebahagiaan juga di dunia. Yang nanti juga sampai ke akhirat. Amin. Amin. Insyaallah. Makasih. Silakan diminum masih kan? Tambah lagi. Iya mau. Terima kasih buat Anda semua. Spill the tea. Tambah lagi. Iya Kak. Thank you Kak. Okay then, let's spill the tea.